Beliau merupakan penulis dan juga speaker. Kurang lebih ada 49 tulisan baik pada jurnal maupun buku, serta 48 kali menjadi pembicara serta moderator dalam acara yang luar biasa. Tadi sudah sedikit saya baca CV dari Bapak dan memang sangat luar biasa, dan semoga itu memberikan pengaruh nih untuk para peserta agar dapat mengikuti jejak dari Pak Agus. Nah, itu tadi CV adalah CV dari narasumber kita yang pertama. Langsung saja menuju pemaparan materi yang akan berlangsung selama 45 menit. Kepada Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rizka Yovita Sulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Arinto Nugroho, Ketua Jurusan Hukum. Yang terhormat para narasumber, ada Bu Raya Sulistiawati yang sebetulnya dengan Bu Raya semua sudah selesai karena beliau memang pakarnya. Hanya kalau saya itu kan tugasnya kan mengkritik supaya lebih hidup terkait dengan bagaimana kehidupan UMKM. Juga yang terhormat kepada narasumber yang satunya dari HIPMI, Mas Priyanto Sulistiawan, mau tak panggil Pak kok kelihatannya masih sangat muda, lebih baik Mas aja dah. Dan semua teman-teman MJ Ilmu Hukum, teman-teman panitia dan semua peserta. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan langsung kalau kita melihat judulnya dulu, Mbak Rizka atau siapa yang menampilkan ini ya. Ini supaya lebih ini adalah judul yang diberikan ke saya, Kebangkitan Perekonomian Pasca Pandemi di Bidang UMKM. Pada awalnya itu saya juga agak bertanya, maksudnya kebangkitan perekonomian ini kalau saya suruh ngapain ya? Karena saya itu kan bukan orang pelaku UMKM. Ya memang di rumah ada sih dunia usaha percetakan yang saya kawal mulai ya tahun 2000-an sampai sekarang, itu masih berjalan sampai sekarang, memang juga agak terasa. Begitu juga teman-teman, tapi secara pribadi mungkin saya lebih banyak memberikan masukan-masukan supaya lebih baik karena sebagai sosiolog. Ini selanjutnya kita lihat pada halaman selanjutnya. Ini CV saya yang dibacakan tadi Mbak Rizka, langsung kepada halaman pada masih adakah pandemi. Ini adalah sebuah kritik atau autokritik atau mungkin cukup pertanyaan bagi diri kita bersama. Karena kemarin gelombang 1, gelombang 2 kita merasakan dan mengancam betul, dan pada nanti sekitar 24-25 Desember katanya sih sudah menjadi pemberitaan bahwa ada pembatasan terkait dengan gerakan manusia. Nah, bagaimana terkait dengan UMKM, dunia usaha dan selanjutnya? Itulah yang menjadi yang perlu kita pikirkan kalau pembatasan itu merupakan penyebab dari apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini. Kita tugasnya adalah memang memutus mata rantai bagaimana COVID itu selesai, tetapi sampai hari ini yang kemarin Juli gelombang 2 luar biasa, kita juga ada level 1, 2, 3, 4, nanti rasanya seperti mie yang pedas-pedas itu, yang pada perkembangan sekarang. Kemarin pada bulan akhir Oktober, awal November, itu rumah sakit rata-rata sudah tidak punya pasien COVID. Tetapi pada hari-hari ini sudah mulai ada 1, 2, 3 ini. Nah, sehingga apakah hal ini juga berefek terhadap UMKM, dunia usaha? Tentunya iya. Selanjutnya, saya menjadi narasumber itu, saya melihat dari teman-teman panitia itu ada 3 hal ini.
program Departemen Ekonomi Kreatif, kemudian tentang bagaimana wirausaha di dunia situasi pandemi, dan yang ketiga, ini jawaban mengapa kemudian saya ditampilkan oleh teman-teman itu, untuk meningkatkan rasa toleransi antar manusia, baik yang berbeda agama maupun yang sama ataupun yang lain lah. Disinilah saya sebagai sosiologi agama kemudian memberikan kontribusi, karena sedikit banyak agama di dalam dunia usaha, UMKM dan lainnya itu terlibatkan atau dipaksakan terlibat. Selanjutnya kita lainnya. Mengapa perlu kebangkitan ekonomi? Terpurukkah Indonesia? Bagaimana rakyat? Bagaimana kondisi generasi muda? Kalau menurut saya bahwa perekonomian di Indonesia memang relatif terpuruk. Bagaimana kalau kita melihat asa kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID itu jelas kelihatan. Mungkin pemerintah, kita mendengar berbagai pemberitaan bahwa secara perspektif pemerintah itu ada kenaikan. Tetapi faktanya memang ada sebuah problem yang belum terselesaikan. Bahwa kita melihat di sekitar kita, banyak para pedagang selanjutnya tidak bisa jualan. Banyak selanjutnya yang gulung tikar, dan bahkan banyak yang tidak mampu membiayai anaknya untuk studi. Meskipun seperti kalian hari ini itu kuliah di rumah, tetapi tetap membayar SPP dan lain sebagainya. Ini kan orang tua, itu kan tetap wajib. Bagaimana menyiapkan itulah secara tidak langsung, meskipun sesuai apa yang disampaikan oleh pemerintah, kita ada kenaikan. Tetapi faktanya memang ada sebuah problem yang itu menjadi problem bersama yang harus kita pikirkan. Tidak bisa diklaim sepihak, misalkan oleh salah satu pihak, taruhlah mereka yang mengatakan perekonomian di Indonesia itu ada kenaikan tersebut. Rakyat merasakan betul bagaimana hal itu. Dunia UMKM pasti merasakan hal itu. Dan kita tahu bahwa ada sebagian, nanti saya akan bercerita bagaimana ada juga yang bergeliat, meskipun di sisi yang lain itu mati, terpuruk. Kondisi generasi muda hari ini, saya melihatnya adalah generasi yang luar biasa. Di dalam suasana yang banyak terpuruk, hadir para generasi muda yang mampu merespon. Meskipun hal ini ketika mereka muncul, maka secara tidak langsung juga menjadi semacam ancaman terhadap pengusaha lama atau pelaku UMKM lama dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah Indonesia di masa pandemi. Saya mengambil pemberitaan di media Indonesia terkait dengan bagaimana perkembangannya, dan kalau kita melihat dari sini, sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah memang agak berbeda, tetapi dalam bahasa pemerintah itu bagus. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat berbagai masukan dari para yang mempunyai kewenangan atau teman-teman media, itu ada sebuah problem. Selanjutnya, ini adalah yang terjadi di masyarakat kita. Gambar pertama sebelah kiri atas itu adalah stop komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Ini ada hubungannya dengan wong kuliah itu ditutup. Tetapi mengapa sih harus membayar secara penuh? Dan ini kan menjadi ironi, bahkan tidak hanya kuliahan, kos-kosannya pun harus membayar penuh, karena kalau tidak dibayar penuh, barang-barang teman-teman di kos bisa-bisa tidak bisa diselamatkan. Itu kan menjadi tetap harus membayar penuh juga. Begitu juga yang sebelah kanan, tolak PHK sepihak dari misalkan pengusaha. Dan kalau kita melihat di dalam suasana pandemi ini, banyak PHK yang terjadi, dan itu merupakan kesengsaraan rakyat dalam suasana pandemi ini. Gambar di bawahnya itu adalah suasana
bagaimana tetap semuanya rakyat, intinya adalah mereka memprotes terkait dengan kesejahteraan, kemakmuran mereka di masa pandemi, yang mana meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi masih ada problem yang belum terselesaikan. Ini realitas, bukan yang saya tampilkan, tetapi ini adalah berdasarkan dari apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, dalam bahasanya Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, generasi muda adalah ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Di tengah pandemi ini, pemuda harus bersatu dan bersama-sama bangkit untuk Indonesia maju. Semangat Sumpah Pemuda yang diciptakan untuk generasi muda pada kemarin 28 Oktober kemarin. Tentunya apa yang dimotivasikan oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin Amali, ini pasti semuanya sepakat. Hanya secara teknis, selanjutnya masing-masing mempunyai cara terjemahan di lapangan secara yang berbeda. Terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap generasi muda tentunya juga terkadang direspon yang berbeda oleh generasi muda, atau sebaliknya. Selanjutnya, ini adalah UMKM. Apakah menarik? Nah, ini adalah saya sebagai sosiolog itu agak dibawahkan sedikit supaya gambarnya kelihatan penuh gitu. Nah, ini UMKM apakah menarik? Saya mengatakan UMKM itu kan kalau dalam bahasa atau singkatannya itu kan kepanjangannya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Maksudnya bahwa kalau ditampilkan pada gambar di atas, itu kan bagi kalian semuanya nggak menarik UMKM. Ini kan apa? Kelihatannya kan pikirannya adalah hadir karena proyek. Misalkan, kalau tidak ada proyek maka tidak. Kemudian hadir karena ingin misalkan seakan-akan sebuah lembaga ada sebuah aktivitas. Dan selanjutnya, kalau tidak ada sebuah kegiatan maka sepertinya itu tidak dimotivasi. Kemudian ini hadir karena misalkan semangat bukan dari kesadaran, tetapi karena dari misalkan elit atau dari siapa yang sebetulnya itu bukan merupakan kebutuhan. Ini merupakan pertanyaan untuk gambar yang pertama. Mungkin di ruangan ini juga perlu ada jawaban dari kalian semuanya. Apakah seperti itu adalah menarik atau tidak? Meskipun kalau kita melihat di bawah sebelah kiri juga digambarkan UMKM terkait dengan dunia batik, ibu-ibu kelihatan tertarik. Tetapi yang kita lihat ya ibu-ibu elit, bukan ibu-ibu misalkan grassroots yang merupakan mereka baik produsen ataupun konsumen yang bisa menghidupkan suasana dunia usaha. Di sebelah kanan ada gambar Pak Jokowi menghadiri sebuah kegiatan UMKM, melihat. Ya kalau kita lihat gambar itu menarik, tetapi apakah semenarik dengan dunia UMKM yang sebenarnya? Sehingga menurut saya perlu ada autokritik pada kita bersama terkait dengan apakah yang dikelola UMKM itu sudah sesuai dengan yang merupakan kebutuhan dari misalkan yang peserta hari ini paling banyak adalah generasi muda. Selanjutnya, ketika kita menulis di komputer, di Google gitu, bisnis milenial, maka muncul gambar-gambar seperti ini. Ini kan kalau saya mengibaratkan UMKM tadi kelihatannya kok tidak nyambung ya dengan bisnis milenial, generasi muda. Generasi muda pada kesempatan ini semua berbasis digital. Jadi semua selesai, tidak hanya dalam proses pemasaran, di dalam proses produksi pun semuanya serba digital. Dan mereka mempunyai dunia sendiri yang kelihatannya berbeda dengan generasi yang UMKM tadi. Sehingga dalam kesempatan ini saya mencoba bagaimana mengkombinasi antara bisnis milenial ini digabung dengan UMKM yang
seakan-akan label generasi tua. Bagaimana hal itu dikombinasi? Tentunya harus ada pendekatan yang sinergis antara kelompok generasi tua sama generasi muda, sehingga ketika kita ngeklik bisnis milenial yang terlihat tidak seperti yang terpampang di sini, tetapi UMKM selanjutnya bisa dirubah, bisa disulap menjadi bisnis milenial juga, sehingga saya percaya akan lebih baik lagi. Selanjutnya, ini saya memberikan contoh beberapa testimoni, meskipun sebetulnya dalam bahasa konten saya, mohon maaf teman-teman, saya itu aktif di dunia media sosial, di Agus M. Fauzi Official, dan setiap satu pekan pasti mengangkat tema terkait dengan inspirasi. Ini adalah inspirasi generasi milenial, generasi muda yang mereka menampilkan sebuah usaha yang luar biasa. Saya contohkan pada yang pertama pertama di atas. Mahasiswa bisnis perumahan 1 tahun bisa menjual 60 unit. Itu kan ya kalau teman-teman bisa mau melihat, silahkan dilihat di konten saya, di channel saya. Ini sebetulnya mahasiswa saya yang baru lulus ikut wisuda kemarin. Dia 1 tahun bisa menjual 60 unit. Kalau dikombinasi dengan dunia UMKM itu luar biasa. Kalau yang sebelah kanan, Hijrah ke Jakarta karena Republika, ini adalah sebuah kisah sukses bagaimana dia UMKM tapi berawal dari orang yang aktif di dunia media. Dan sekarang perkembangannya luar biasa terkait dengan kue-kue yang ada di Z10P tersebut. Kalau di bawahnya anak penjual gorengan berprestasi, sebetulnya kalau yang ini tema seperti kalian yang selalu berprestasi dan dia selalu dapat beasiswa meskipun bapaknya itu adalah penjual gorengan, ibunya adalah tukang laundry, tetapi anaknya hari ini melanjutkan S2, S3, harus 4 tahun selesai dengan dibiayai oleh beasiswa. Bukan, dia menolak LPDP bahkan. Kalau yang sebelah kanannya itu adalah dalam suasana pandemi, mahasiswa yang sangat berprestasi, 3,1 tahun lulus cum laude dan IP-nya 3,92 begitu, Sekjen BEM UGM, dan dia bisa kuliah di Korea, kemudian bisa conference dalam semua negara di Asia sudah dikunjungi. Nah, sebetulnya yang tepat pada tema kali ini, yang paling bawah ada 2 kuliah dan bisnis. Kemudian begitu juga podcast bisnis online tahun pertama 320 juta yang konsumennya sudah sampai Amerika, Qatar, kemudian Malaysia, Singapura, dan seluruh Indonesia. Ini sebetulnya kalau kita melihat masih semester 5 dan anak sangat desa, dan kalau kita kombinasi dengan tema kita UMKM, sungguh luar biasa bahwa generasi kita, kalau kita tidak menyentuhnya terkait dengan UMKM, maka mereka akan menciptakan dunia sendiri yang semuanya berbasis digital. UMKM sepertinya menjadi sesuatu yang lama. Nah, terkait dengan tadi kan Pak Agus ngomong bahwa sebetulnya tema yang ditampilkan karena tema sosiologi agama. Lah nanti akan kami jelaskan secara lebih detail lagi. Next, selanjutnya. Nah, ini toleransi umat beragama. Apakah boleh bisnis bawa-bawa agama? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, karena sering kalau dalam dunia usaha, begitu juga masuk di dalam UMKM, dikit-dikit bawa label-label agama. Misalkan, oh ini haram, oh ini halal, oh ini boleh, oh ini dilarang, oh ini kamu dilarang untuk berbisnis dengan mereka. Padahal kalau kita berbicara UMKM itu sangat heterogen. Sehingga sebetulnya toleransi dalam dunia umat beragama, maksudnya dalam dunia usaha, dalam dunia UMKM dan selanjutnya, itu agama tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk misalkan membunuh usaha orang lain.
atau misalkan menjadikan ini hal yang menjadi suka atau tidak suka, like and dislike terhadap dunia usaha lain. Begitu juga terkait dengan UMKM tersebut. Kalau memang hal yang misalkan dalam sebuah kelompok, meskipun mungkin kita berbeda agamanya dengan kita, dan selanjutnya yang menarik itu dijual bagi misalkan orang yang hadir di tempat wisata tersebut, mengapa tidak? Ini bisnis. Ini adalah bagaimana untuk mengembangkan. Tentunya hal ini bisa dikomunikasikan supaya tidak misalkan menjadikan agama hal yang bermasalah di antara mereka. Intinya bahwa jangan sampai tema agama dijadikan sebagai alat konflik untuk menghidupkan UMKM ataupun menghadirkan bisnis-bisnis yang lain. Agama, bisnis-bisnis, meskipun mungkin kadang orang pengen sukses maka memakai simbol-simbol agama. Boleh seseorang memakai simbol-simbol agama, tetapi jangan sampai itu dijadikan sebagai alat untuk misalkan dia yang membunuh atau menghidupkan tadi. Yang pasti kalau misalkan dia menampilkan agama dan selanjutnya menjadikan sebuah usaha UMKM itu menjadi lebih hidup, mengapa tidak? Contoh seperti yang misalkan terjadi di Bali, meskipun di sana adalah mohon maaf, di ruangan ini paling banyak yang pakai jilbab Muslim tentunya. Ketika ke Bali, it's okay, tidak ada masalah untuk membeli berbagai produk UMKM warga non-Muslim, dan itu akan diberikan kepada orang-orang, maksudnya ketika menjajakan diberikan kepada orang-orang yang diberi oleh-oleh. Dan hal itu orang-orang Bali juga welcome terhadap para tamunya. Kalau di Bali bisa, mengapa di tempat lain itu tidak? Begitu juga di dalam suasana pandemi, di Bali pun juga bisa berjalan meskipun mungkin agak terganggu. Selanjutnya, di halaman selanjutnya kita akan membahas, ini adalah habitus virtue, bahwa kita bisa membiasakan terkait dengan bisnis ini, maksudnya UMKM, menggairahkan UMKM dengan bagaimana kita membiasakan bahwa kehidupan keberagaman yang heterogen itu kita bisa kita hadirkan secara bersama. Generasi muda pun kita bisa habituskan sehingga kita tidak seakan-akan berhadapan-hadapan dengan generasi tua. UMKM dengan dunia digital tidak harus kemudian dihadap-hadapkan, tetapi bisa seiring sejalan. Selanjutnya, ini adalah saya mengatakan fungsi manifest dan fungsi laten. Saya mengambil sebuah teori sosiologi Robert Camerton ketika menampilkan fungsi manifest dan fungsi laten. Inilah orang sosiologi yang selalu menggunakan teori untuk menganalisa sebuah permasalahan. Dan pada kesempatan ini kan permasalahannya adalah UMKM yang agak bermasalah ketika di dunia pandemi. Begitu juga salah satunya ada sebuah problem terkait dengan keagamaan. Kalau kita ngomong fungsi manifest dan fungsi laten, maka misalkan UMKM bersama mahasiswa. Fungsi manifestnya adalah kalau dalam HMJ ini tadi kan menampilkan bagaimana kreativitas mahasiswa. Tetapi fungsi latennya adalah secara tidak langsung mahasiswa juga mendapat bagian dari proses itu. Dan nanti masa depannya mungkin juga akan ditemukan di situ. UMKM tanpa mencoreng agama. Fungsi manifestnya sekali lagi bagaimana bisa menghasilkan secara bersama, tetapi fungsi latennya kemudian kehidupan keberagaman akan lebih baik dan bahkan bisa harmonis di dalam heterogenitas yang ada. Bangkitnya perekonomian bangsa itu adalah menjadi bisa fungsi manifest dan fungsi laten. Intinya bahwa fungsi manifest dan fungsi laten di dalamnya ada berbagai keuntungan baik yang dituju atau keuntungan dibalik dari kesuksesan proses kebangkitan di UMKM pada suasana pandemi ini. Selanjutnya,
Itu terima kasih teman-teman. Ini Agus M. Fauzi Official adalah channel saya. Kalau teman-teman mau melihat berbagai inspirasi generasi muda tadi, yang mana pada suasana pandemi COVID, mereka hebat tidak hanya di dalam negeri, tetapi sampai luar negeri mereka bisa menjadikan dunianya, maksudnya dunia mudanya, untuk menyapa seluruh negara bisa membeli. Ketika teman-teman bisa bersinergi dengan dunia milenial, maksudnya teman-teman UMKM yang mempunyai label generasi tua akan lebih bagus, dan saya yakin akan lebih baik lagi dunia UMKM kita. Suasana pandemi pun insya Allah bukan menjadi masalah. Terima kasih Mbak Rizka, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dalam dialog. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Raya Sulistiawati, SPD MPD selaku dosen pendidikan ekonomi UNESA. Nah, sebelumnya apakah Ibu Raya sudah terhubung bersama kami? Selamat siang Ibu Raya. Siang, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Akan saya bacakan CV dari Ibu Raya terlebih dahulu. Nama Raya Sulistiawati SPD MPD, riwayat pendidikan D2 Akuntansi Komputer P3B UNESA pada tahun 2000 sampai 2002, S1 Pendidikan Tata Boga UNESA pada tahun 2002 hingga 2006, S2 Niaga, Mbak, bukan Tata Boga. Oh, maaf Tata Ibu. Niaga. S1 saya ahli kuliner. Iya, maaf Ibu, maaf sekali lagi. Ada S1 Pendidikan Tata Niaga UNESA pada tahun 2002 hingga 2006, S2 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Manajemen Bisnis UNESA pada tahun 2010 hingga 2012, dilanjutkan dengan S3 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Negeri Malang. Beliau adalah Ketua Divisi Bisnis Online Satuan Pengembangan Bisnis UNESA, juga sebagai tim kewirausahaan UNESA, tim KKN UNESA, asesor LPS pemasaran, asesor LSP manajemen SDM, mentor UMKM Sigap Jatim, sebagai seorang entrepreneur dan juga owner dari Magasky dan Canva Zone Back. Itu tadi adalah CV dari Ibu Raya. Langsung saja kepada Ibu Raya dipersilahkan untuk memaparkan materi selama 45 menit ke depan. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya sudah jelas ya Mbak ya? Iya, sudah jelas sekali Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior, ada Prof. Agus Mahfud Fauzi, ada Siap, Mbak Pak Raya. Ajur, Pak Dr. Arinto, kandidat dokter gitu ya Pak ya. Siap. Gitu. Ya. Dari HIPMI ada Mas, kalau Pak Agus tadi manggilnya Mas gitu ya. Mas siapa Pak Agus tadi? Mas Priantoko. Mas, oh ini ya, salam kenal Mas Priantoko Sulistiawan. Kalau saya Sulistiawati, kayaknya saudaraan kita ini ya Mas ya. Gitu.